Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ibu-ibu. Siang. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ica Katerina Sekarkedaton dari program studi Teknologi Hasil Perikanan Universitas Sriwijaya. Di sini saya bermaksud ke Desa Lumbatang ini ingin menyampaikan penyuluhan, yaitu penyuluhan tentang strategi komunikasi penyuluhan hasil perikanan dalam mengelola dan memasarkan hasil perikanan itu yang baik. Baik, sesuai tema yang saya jelaskan tadi, tujuan utama saya berdiri di sini untuk menyampaikan penyuluhan ini agar meningkatkan pemahaman dan keterampilan dari ibu-ibu sekalian dalam mengelola dan memasarkan hasil perikanan tersebut, agar hasil perikanan tersebut bernilai jual yang tinggi. Jadi sebelum saya menyampaikan informasi lebih lanjut, di sini saya akan menggunakan strategi komunikasi yang efektif, yaitu dengan cara menyampaikan informasi yang mudah dipahami oleh ibu-ibu sekalian, agar bisa langsung diterapkan ke masyarakat sekitar, misalnya tentang mengelola dan mengembangkan. Baik, di strategi komunikasi ini kita harus mengenali ada 3 kunci utama dalam penyuluhan. Yang pertama itu kenali audiens, yang kedua itu gunakan media yang tepat, dan yang ketiga bangun interaksi 2 arah antara penyuluh dan masyarakat. Jadi yang pertama itu kenali audiens, karena latar belakang kita ini kan berbeda-beda, tidak sama. Jadi di desa kita ini kan karena banyak yang sudah lama jadi nelayan atau pengelola ikan. Jadi saya akan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh nyata agar bisa ibu-ibu sekalian memahaminya. Yang kedua itu menggunakan media yang tepat. Selain berbicara langsung seperti sekarang, bisa juga menggunakan seperti membuat poster, membuat video pendek tentang penyuluhan ataupun mengelola ikan tersebut, dan bisa langsung praktek ke lapangan. Contohnya, misalnya hasil tangkapan ikan itu bisa kita buat seperti kerupuk ikan ataupun abon ikan, agar hasil tangkapan tersebut misalnya banyak tidak terbuang sia-sia, bisa kita olah. Dan yang terakhir yaitu bangun interaksi 2 arah. Jadi dalam penyuluhan ini bukan saya sendiri yang berbicara berdiri di sini, tetapi bisa sekalian dari ibu-ibu juga bisa menyampaikan pendapat ataupun pengalaman yang ibu dapatkan selama mengelola hasil perikanan tersebut. Jadi sebelum melanjutkan informasi yang saya sampaikan, saya ingin bertanya dulu ke ibu-ibu sekalian, apakah di antara ibu-ibu ini sudah menerapkan untuk mengelola hasil perikanan yang ditangkap itu? Sudah. Ibu? Nah, jadi kepada ibu siapa? Ibu Nia. Nah, ibu Nia ini mengelola hasil tangkapan itu ibu bikin apa untuk usahanya? Oke, Bu, saya kan itu dari keluarga yang notabene itu nelayan. Nah, seringkali ikan yang ditangkap itu kadang berlebihan atau tidak bisa masuk di pasar karena ada problem lah istilahnya itu. Nah, dari ikan-ikan yang reject itu seringkali kami buat pempek atau sering kami buat kemplang untuk bisa ada nilai jualnya, nggak terbuang sia-sia seperti itu. Wah, keren sekali Ibu. Nah, di sini dari yang saya tanyakan ke ibu-ibu sekalian bisa masuk ke antara bangun interaksi 2 arah tersebut. Jadi di sini saya menyampaikan informasi dan dari ibu sekalian juga berbagi pengalaman kepada saya kalau sudah bisa membuat menghasilkan hasil olahan ikan tersebut. Bagus sekali. Jadi sebelum saya menutup hasil penyuluhan hari ini, saya akan memberitahu tentang strategi komunikasi penyuluhan hasil perikanan yang efektif itu mencakup 4. Yang pertama itu mengenal masyarakat sebagai sasaran, memilih media yang tepat, membangun komunikasi 2 arah, dan yang terakhir menyampaikan pesan yang relevan dan mudah dipraktikkan ke masyarakat. Harapan saya di sini semoga setelah dilakukan penyuluhan ini bisa ibu-ibu sekalian bisa mengembangkan olahan ikan sendiri, memasarkan lewat media sosial dan bisa memberikan
pendapatan keluarga yang meningkat dari sebelumnya. Jadi kepada ibu-ibu sekalian, apakah ada pertanyaan dari yang telah saya sampaikan tadi? Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Rara. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara agar masyarakat itu lebih tertarik mengikuti penyuluhan hasil perikanan? Jadi terima kasih. Agar masyarakat itu tertarik untuk mengikuti penyuluhan, seorang penyuluh itu harus interaktif dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Misalnya, contohnya langsung mengikuti turun lapangan atau melaksanakan praktek lapangan yang dimana seperti kita langsung membuat olahan ikan tadi seperti kerupuk ikan ataupun abon ikan tersebut, dengan pengemasan ataupun pelatihan pemasaran online. Misalnya ibu-ibu yang belum update di media sosial itu kita bikin Facebook ataupun bisa juga lewat platform lainnya seperti Shopee misalnya. Dan seorang penyuluh harus menggunakan bahasa sederhana agar pesan yang tersampai ke masyarakat itu tersampai dengan baik, bukan menggunakan bahasa yang tinggi. Mungkin cukup jelas. Apakah dari Ibu Rara tadi masih ingin bertanya kepada saya? Cukup, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada. Ya, Ibu. Saya ingin bertanya, kan istilahnya tuh kalau kita datang ke sini kita membuang-buang waktu ya. Jadi masuk pertanyaan saya, apa manfaat dari kami yang datang ke sini, terutama saat sosialisasi tentang komunikasi ini? Itu saja. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu tadi. Manfaat dari Ibu bisa mengikuti penyuluhan atau pelatihan ini bukan membuang waktu, tetapi bisa menambah pengetahuan Ibu untuk mengelola perikanan, dan juga penyuluhan ini bisa mengubah mindset dari warga setempat. Misalnya kan kayak tadi cuman menjual ikan ini ke pasar misalnya sekarang, tapi kalau kita seorang penyuluh memberikan inovasi untuk membuat hasil perikanan tersebut, bisa langsung dijadikan mengolahnya dengan langsung kerupuk ataupun abon ikan, bisa menambah nilai jual dari olahan ikan tersebut, yaitu 2 kali lipat paling enggak. Dan juga untuk membantu meningkatkan pendapatan kesejahteraan nelayan atau pengolah ikan lokal dengan cara mengelola hasil perikanan tersebut. Jadi bukan cuma buang-buang waktu Ibu dapat di forum ini, bisa menambah ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari ibu-ibu sekalian. Di sini mungkin cukup saya menyampaikan kebutuhan kepada ibu-ibu sekalian. Jika memang penyampaian informasi saya masih kurang ataupun ada yang belum paham, nanti bisa langsung tanya ke saya lagi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.